maksud saya ketuanya, beliau ini panglima bagian untuk di lapangan. Jadi kalau untuk temenggung daerah wilayah kecamatan itu lebih. Nah, jadi kalau Bapak nanti mau bergabung, ya saya tidak memaksa Pak. Bapak sebagai ketua temenggung, walaupun Bapak pegang ini, tapi selalu kecamatan sebagai Bapak untuk 14 kecamatan. Apa gunanya? Jelaskan. Karena kami kemarin merapat dengan di Istana Siap itu adalah dari Brunei beberapa negara, dana yang ada di Swiss 2000 kita berapa dana zaman dulu, zaman Indonesia ini mau sudah masuk PBI Bank Indonesia. Tapi untuk mengambilkan dana itu ada mempunyai kelompok operasi. Ada bentuk kelompok sudah dilatih, tidak bentuk kelompok. Artinya kalau Bapak bergabung, Bapak harus membentukkan koperasi ini, koperasi petani. Ini baru dana cair. Memegang dana ini Bendahara Republik Indonesia Sri Mulyani. Kalau Bapak nggak tahu, pegang dana dari besar. Berapa kali Presiden RI termasuk daripada Mega mau meminjam duit nggak bisa. Ini dana dari besar nggak bisa dipakai. Jadi kalau betul-betul Bapak mau bergabung untuk 14 kecamatan itu, cuma yang ketua adalah saya. Sekarang benar sudah ada. Cuma Bapak itu sebagai untuk semua itu ketua kelompok itu pusat Bapak. Ini jadi artinya bahwa dalam ini sangat penting untuk memperdulikan, memperhatikan kehidupan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Memang kalau pribadi itu penting, tanpa pribadi sendiri kita nggak bisa jalan. Jadi saya yakin memang kita dah pernah buku, tapi dah tak pulasa. Ya, pada saat ini jumpa kedua kali di bawah, ya, ke sini kedua kali saya kemarin kan di sini juga Pak. Sama Pak kerja kan, memang kita tahu waktu. Jadi maaf Pak sedikit. Mungkin waktunya ini saya potong. Saya mau menanyakan itu. Bapak tadi menyatakan temenggung adalah yaitu dia dari kecamatan yang harus membentuk satu kelompok tani, yaitu berkelompok-kelompok, sama begitu ya. Jadi satu lagi tadi Bapak menyatakan harus membentuk yaitu koperasi Ya. umpama ya. Jadi istilah koperasi ini tadi di situ mengadakan suatu tempat umpamanya ya. Jadi ini dari manakah kita kutip dana biaya untuk pembentukan koperasi tersebut? Nah, tunggu dulu Pak ya. Ini satu. Dan yang kedua, umpama saya diunjuk sebagai temenggung di kecamatan umpamanya ya. Ini program-program ini detak dan letaknya ini menjurus di bidang apa-apa saja yang harus saya kerjakan sebagai tugas saya. Saya tanyakan kepada Bapak Ketua ini. Nah, yang pertama saya jawab tanya Bapak. Iya. Bapak sebagai misalnya sebagai temenggung, temenggung Bapak itu untuk kecamatan di sini, ya. Kemudian berapa kecamatan Bapak itu umum untuk koperasi. Kalau masalah yang dana membikinkan rumah koperasi atau kita buat acara pertemuan kelompok, kita ada komitmen dari kita itu dari bawah ini dari Bapak itu bahwa dari kita kalau untuk ini biasa, biasa.
itu nanti kita jaga di lantai kan ada berkas dari pusat, provinsi, kabupaten, itu ada berkas nanti Bapak boleh baca di situ. Dari bagaimana masalah bikin tempat. Kalau tempat itu mudah Pak. Apabila koperasi sebagai bentuk dari hukum, kalau tempat itu soal mudah, tapi dasar anggota yang masuk kelompok itu ada punya dana pokok harus ada Pak. Umpamanya masuk swadaya gitu katanya. Anggaplah 50.000 satu orang, tapi bukan untuk kita Pak. Akan nama buku daftar saja. Anggap Bapak buat satu orang 50, ada 14 kecamatan berapa? Bukan saja apa dari uang itu gunakan nanti kita ada acara pertemuan, ada tamu-tamu dari provinsi datang, dari kabupaten datang, tentu kita pakai biaya. Begitu. Biaya kelompok itu tidak memberatkan satu orang, tidak memberatkan Bapak. Karena kita nanti tentu memikirkan punya sekretari bendahara dengan ketua itu macam Bapak ketua ini, tentu kita menjual fotokopi kan pakai dana semua tuh Pak, nggak ada gratis sekarang juga. Jadi di luar itu semua anggaran ini dari dasar dari. Jadi laporan kita, kami menegakkan ini ada dasarnya kelompok tani ini melalui koperasi sebagainya untuk kepentingan masyarakat. Berarti dikenalah uang berapa Bapak modalkan 50.000 misalnya per orang. Ini guna untuk masyarakat. Tanya kedua, kapan dana keluar? Kan banyak masalahnya itu. Iya. Dana untuk pinjam. Kita mengajukan ke pusat mengajukan ke provinsi, ke kabupaten itu melalui pemerintahan. Kita bukan kita sendiri, ya. Jadi dipotong tidak jelas. Nggak ada ketika pemerintah tidak hitung, nanti ikut suruh. Jadi yang tahap awal kita kerjakan sekarang ini untuk pelantikan nanti. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau nggak lantik, nggak bisa. Ya. Oh, pelantikan bagaimana? Inilah kita ada punya jago. Jago yang kita cari inilah nanti pas betul. Bulan 12 pemilihan. Bulan 10 kita pelantikan. Siapa jago di sebelah? Ini saya ulangi. Osman, mampu dia. Saya bikin anggaran. Nah, kita sudah ada anggota semua. Satu kecamatan maksimalnya kita anggota anggaplah 20 Bapak. Tak perlu banyak satu kecamatan. 20 orang mengembang. Ini yang kita ajukan ke calon. Tentu calonnya nengok orang Gamai nanti kan satu kecamatan 20 kan, 20 kali lah 10 kali lagi sampai ke data dah berapa suara? Kok ini banyak suara ini? Ini bisa tidak itu? Bisa tak Bapak tuh yang membantu? Ada dana untuk tersebut pelantikan kita. Kalau tidak ada pelantikan kita pakai apa? Ada Jawanya, ada apa di Jawa ibaratnya. Paling taknya kita mempersiapkan tempat. Anggaplah kata bupati, karena dia bupati, desainnya Sukiman. Saya bisa enggak? Saya siap untuk acara di kantor bupati, aula. Alhamdulillah itu tidak mengandung ke tempat. Dan makan dia siap. Dan untuk kita ke lapangan, ini dijelasnya. Apakah siap atau enggak ada? Tentunya Bapak ini sebagai ketua kan menjelang pemilihan bupati. Jadi orang ketua namanya. Tetapnya orang datang menanya Pak. Itu makanya Pak ya, belum ini lanjut pelantikan. Bapak datang ke sini saya hendak menanyakan mau enggak kan itu, maka saya menanyakan jalur dan prosedurnya. Nah ini istilahnya sampai di mana program-programnya kan itu yang perlu saya tanyakan. Setelah Bapak terangkan hal seperti itu, tinggal saya menanya istilahnya di hati saya, bisa enggak saya terima?
Iya. Kalau bisa saya terima dan saya jalankan sesuai dengan program kesultanan, Iya. saya sebagai temenggung, maka saya menjawab siap, ketua. Seperti itu. Saya coba Bapak berikan berpikir tak boleh beberapa hari ini dalam 1 minggu, Ya. kayak gitu. Bahwa kita dengar ini seminggu ke depan. Yang Bapak pikirkan, kalau aku sanggup, ini misalnya, keadaan aku ini bagaimana? Kan jadi ketua ini jelasnya gelisah. Ya. Macam mana saya makan dia aku semua. Kan itu ibaratnya tadi kan. Ada buat pikir. Tidak. Kemudian dalam hal itu juga, kenapa saya merapat ke sini? Ada 1, 2, 3 jago. Belum saya jelaskan. Untuk calon bupati. Ada juga yang sudah jumpa. Banyak lagu nih Pak. Benar kami tidak jumpa, dia mau langsung ke desa. Berarti lagu lama. Paham ya kalau? Apabila jumpa ke desa-desa, ini lagu lama, berarti dia tidak bermain dengan kita lagi. Kalau kita betul-betul real ke masyarakat, ke pemuda, jelas angkuhnya itu kan, jelas suaranya jelas. Tapi kalau dia langsung ke desa, itu jelasnya belum dipastikan. Maka itu saya bilang, saya menangkap apa yang dikatakan di kemarin, salah satu jago calon Pak Wakil gini. Cuma saya mendengarkan aja, kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya kemungkinan kan kita belum jumpa membuat skiman, kayak gitu. Jumpa sudah bukan baru, tapi untuk ngomong itu belum ada. Betul ya? Saya mau jumpa Pak Skiman, siap gak dia? Kan itu untuk mendanai pelantikan kita. Kalau dia seandainya tidak siap, tidak berdana melantikan kita nanti, kita siap, tapi tidak siap kita itu sederhana. Tidak dikatakan membawakan satu jago untuk program kita aja. Kalau kita siap ke depan kita, kalau dia duduk itu bagaimana? Saya lihat itu Pak. Istilahnya ke depan kalau dia jadi bupati, dia siap memperjuangkan kelompok tani, kan itu ujinya. Buat saya pernyataan, dia di notaris, kan itu, bercerai 6 minggu bahwa dia siap memperjuangkan kelompok tani. Karena gini Pak, yang saya pikir kalau di desa ini permasalahannya menurut saya yang selalu ada kejanggalan, bidangnya satu pembangunan, kedua pertanahan. Jadi kalaulah memang ini ada jalurnya di situ dalam kesultanan untuk temenggung setempat, maka itu di setiap daerah kecamatan itu yang perlu bagi saya ini pribadi seperti itu. Oh gitu. Jadi saya jelaskan Bapak, saya kan dah Bapak Congkel kan, lalu saya nikah. Kata Bapak Congkel saya tak mau keluarga. 12 kabupaten kota Pak, kita punya batin, punya pengurusan dari kesultanan. Ada lahan kita Pak. Lahan kita ada untuk masyarakat di Luhur, tetapi dikuasai oleh pengusaha. Bapak tahu? Iya. Oke, ya jelas. Ibaratnya lahan itu ada sekitar anggaplah 50 hektar, ya. Sedangkan dia yang diizinkan 30 ribunya, 20.000 hektar ini kan tidak ada izin, dia pakai ancam bermain dengan pemerintah, kayak gitu begini. Itu faktanya ada sama kami Pak dari kesultanan. Itulah yang inilah mau kita bentukkan di sini, ya tujuan saya dibentukkan Temenggung, Auli Balang dan lain-lain ini. Apa gunanya? Supaya hak rakyat itu kembali kepada rakyat. Kembali dari kita balik. Ya. Pengusaha yang ada sampai puluhan tahun dia mengambil hasil bumi kita di sini, bisa kita rangkul balik dengan ada ini, bisa kita tuntut selama yang dimakannya bertahun-tahun itu. Jadi satu hal kekuatan NKRI Ya. kan itu. Di sini Pak, saya jelaskan Bapak. Kalau kita di Kesultanan itu di MK yang di Mahkamah Agung di Jakarta itu orang Kesultanan Pak.
Nah, oleh Kesultanan sudah berapa bagian wilayah termasuk Siak dapat masyarakat 200 orang sawit. Siak. Yang ini tadi itu juga Pak. Yang ini tadi untuk dari kelompok tani Siak dapat masyarakat terbalik 4.000 lebih ya. Yang dapat itu jadi keluar tahun ini 2.700 lebih ada Pak Parta. Dari MK Jakarta, dari Kapolri, sudah ada tantangan semua, dari Gubernur Samsua sudah ada tantangan semua, sudah lengkap, sudah ada. Tinggal kita lagi keputusan dulu pengurusan kelompok yang betul-betul minat kelompok. Ini tadi. Jadi kalau Bapak pegang di rohol ini, insya Allah saya yakin bahwa terungkap semuanya. Apa yang dibuat oleh pemerintah zaman dulu. Ini tujuan hakikat. Iya. Jadi kalau gitu kita tengok dulu, saya coba pikir seminggu, maka selalu cepat, laju, kalau laju ini dosa dengan lagi. Bila penting ini Pak, ini kan masih bulan 8 ya. Bulan 12 kan pemilihan. Mungkin bulan 1 Januari atau bulan berapa di situ baru pelantikan kan gitu. Jadi kalau bisa ini saya minta sama Bapak tadi menyatakan berpikir untuk seminggu ini kan gitu. Ini dari saya. Jangankan seminggu, terlalu cepat. Mungkin kalau bisa kita bukan hanya aku yang berpikir, tapi kita bertemu secara dialog 1 atau 2 kali lagi untuk mematangkan bagaimana ini. Itu aja. Dan tapi gini bilangnya Ketua, kita kalau dilantik habis pemilu ketinggalan kereta, kita usahakan bagaimana sebelum pemilu, karena kandidat itu udah kerabatan Kesultanan Siak ini udah menggema, dia pasti memegang satu tangan. ya, kalau begitu secara dialog umpama yang ini kita hanya bertiga, Ya. buatlah satu kesepakatan secara membundar. Ya, yang kedua, aku udah mengusulkan sama Pak Ketua yang namanya Mbah Salman itu bukan Temenggung kecamatan, Temenggung Kabupaten Rokan-Hulu, nomor 4 dari Ketua. Dia gini, dia tetap kecamatan, Ya. nah selari, berdasar kita pegang. Oh iya, Itu, iya. tetap selari. Kemudian pegangan dia berapa kecamatan, itu beda. Ayo, Paham PKB. tak? Dia Pak. Jadi kita nanti Pak, kita bertemu bukan dengan Bapak saja nih. 14 kecamatan kita ada pertemuan, kita undang jago kita. Untuk rohol 17 Pak. 17 ya, yang baru 14 Pak. Baru 14, 3 belum lagi. Jelas, ya. Kita undang jago kita. Siap tak dia? Hari pelantikan. Pelantikan kita tadi bulan 10. Kenapa bulan 10? Saya tak mau menunggukan bulan 1. Kalau dia siap nanti bulan 10, kita bikinlah proposal anggaran. Tak bisa saya sendiri Pak. Iya, ya. Antara kita semua sekali terus transport itu bukan dekat. Ya. Ya. Dia tahun semua kata Pak gimana di sana ikan jadi bupati ya. Saya tempat saya siapkan di aula kantor bupati. Oke. Perlengkapan makan sudah kami persiapkan di sini. Nah, terima. Untuk pakaian kita jelasnya kalau daripada kesudahannya pakai hitam Pak. Pasang pakai tanja. Sambil aja. Kan itu jalannya. Paling kurangnya maksimalnya kain potong. Kalau upah dia bisalah kita mengupahkan. Iya. Kepala kan kain potong. Nah, untuk 17 ya, kecamatan dia harus siapkan. Kalau dia sanggup, tentu kita mengalihkan anggaran, bukannya membeli baju. Anggaran kita yang beli baju, kain potong, kita yang beli perlengkapan, lambang seperti ini Pak. Ya, pada gantung itu banyak Pak. Kalau untuk Temenggung itu kata surat saya 6 buah gantung itu. Kemudian yang kita buat berapa anggaran semua total sekian. Makan tak salah untuk acara dia nanggung untuk dia, enak. Jangan juga paling tinggi kantor bupati kan nasi kotak biasanya kan. Tempat sudah ada, tak kayak bikin tempat. Tapi beda nanti pas apa tempat itu kuning semua tuh Pak.
itu macam kita kemarin acara pelantikan kita kemarin tuh. Nah, di sini Temenggung, di sini Kesultan, kita undang Kesultanan Siak. Ya, kita undang Tengku Ridwan kemarin. Itu datang ke rombongan, memang tidak ada yang minta duit yang kita, karena dia ketua kita. Undang datang ke sini. Dia itu akan nanti atau saya mewakili dia melantikkan yang belum dilantik. Kalau kami ini tak dilantik lagi loh Pak, dah dilantik. Nah, macam apa orang semua dilantik lah pada hari itu. Diundang bupati, diundang Polres, diundang pun Polsek, diundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat kepala desa semua kali, diundang semuanya perhubungan semua kali. Itu tadi. Yang mengundang siapa? Kan bupati. Inilah kita. Saya sebagai ketua, kita bacakan salah satu orang yang kita butuhkan, anak muda yang pandai komputer. Kita harus ada kantor tempat kayak kesultanan. Karena kalau aku nilai di Rio ini Pak, yang membesar asetnya bermasalah adalah tumpang tindih pertanahan. apa harus dia Seperti itu. Acuh. Memang masyarakat saya orang Jawa, tapi saya bukan berdasarkan otonom ismi, bukan. Saya berdasarkan NKRI. Kenapa? Selaku putra daerah sendiri, maaf cakap sama Bapak, yang saya orang Jawa. Selaku putra daerah sendiri, banyak sekian persen yang tidak mempunyai secuil tanah. Tapi perusahaan dan yang bagak di situ itu yang lebar tanpa istilahnya identitas pertanahan hak saya. jelas tahu Ya, saya paham. Kenapa terjadi begitu? Karena zaman dulu ya, yang pejabat-pejabat itu dia mau mengembalikan uang yang dari keluar itu, kuncinya tadi kan, dia main dengan perusahaan. Saya ada lahan kosong, itu kan, ada 50 hektar saya bilang tadi. 50 hektar itu padahal lahan yang diizinkan cuma 20, ibaratnya 30.000 hektar itu tadi itu lahan masyarakat, kan gitu. Jadi karena masyarakat tak tahu segi undang-undang, tak tahu apa sebabnya, maka terjadilah masalah. Kan gitu. Masyarakat ini contoh namanya lapangan kerja. Kami bahas itu Pak kemarin Pak. Lapangan kerja. Skill lapangan kerja untuk para mahasiswa yang tamat S1, S2 nganggur. Itu anak dia. Yang bekerja orang mana? Dari maaf cakap Pak ya, dari Jawa, dari Flores. Satpam pun Flores. Katakan orang itu kuat. Kamu kan yang putra daerah itu kuat putra daerah lagi daripada orang Flores. Kena dia orang Baga, kayak itu kan, dapat siapa? Macam adik ini sekolah tinggi apa tadi, nggak dapat kerja, karena sipil kerja, bagian las itu juga orang dari Bima, ya dari Bima, Kristen ya, bagian las, putra daerah yang banyak yang itu, coba bentukkan pelatihan bagian las, yang itu. Perlu apa kita panggil orang luar? Berarti itu macam apa Pak MP yang perlu kita pelajari, kita telusuri ya. Kalau menurut saya pribadi, perusahaan itu tidak ada saya rasa untuk membeli hak pribadi seseorang atau masyarakat setempat. Yang ada izin dia itu adalah HGU. Betul. Hubungan dia negara, bukan masyarakat. Iya. Jadi seperti kayak halnya di Kota Tengah, masyarakat menjual dan yang membeli perusahaan itu sesuai dengan anggaran pajak PBB-nya itu masuk enggak di KPU? Kalau enggak berarti itu hanya atas nama seseorang. betul Yang dikatakan mungkin ini JN namanya di situ, mungkin ini manajer di situ, maka terkait sampai sekarang tidak bisa dilepas pegawai dari perusahaan karena ada atas nama pribadinya. Ya. Jadi saya jelas PT Bintan udah dapat masyarakat lama di Pekanbaru, ya jelas Pak. PT Surya Dumai, Ya. kan
Ini Siak ya, sudah lumayan. Alhamdulillah di Siak di Medan itu sudah dapat. Kenapa? Itu tadi curi dari apa? Dari peraturan. Kalau Bintan, LJU sudah mati, sudah habis masanya. Maka tidak bisa bergerak lagi, langsung presiden diserahkan kepada masyarakat. Sekarang dapat mereka. Kemudian di Surya Dumai, ini baru belajar. Surya Dumai kan, mau belajar tarung. Aku Surya Dumai ini, saya kenal dengan orang itu. Lahan dapat baca orang ini, saya mau mencari orang Islam. Ini maaf Pak. Yang saya utamakan itu kehidupan orang. Hah? Tapi tidak lepas lagi pada urusan itu pakai dana juga tuh. Kalau tak pakai dana tak dapat Pak. Iya. Ini urusan itu kan siapa mau beli percuma itu. Nah di sini. Jadi ini tadi terkait pada itu. Apa sebelum dah kita susun kita rapi masalah kesulitan ini, baru kita nanti salah satu tokoh kita undangkan daripada Brunei dari apa datang orang tua akan menjelaskan anak-anak bendahara semuanya ini dari Jakarta itu diturunkan sini. Maka kami dari kelompok tani mohon kepada pemerintah RI kena peraturan NKRI bahwa dana tersebut yang dana Swiss tolong kembalikan ke masyarakat. Ini tujuannya Pak. Ya istilahnya kita bukan menghujat, Ya. cuman kita ingin mendudukkan Ya. masing-masing yang benar-benar hak. Ya. Kan itu. Kalau masalah itu Pak, sudah kami kupasnya Pak, sudah sampai Pak masalah itu. Iya. Iya. Cuma kita ini terlambat pembentukan corona. Iya, pas. Kalau tidak dalam mau lantik dah Pak. Karena di sini juga ada masalah itu Pak. Istilahnya ini lahan register digantikan dengan anggaran tanah transmigrasi yang dioperasikan dengan PTP. Sekarang ini belum sampai ini terungkap, belum selesai permasalahan itu. Nah ini maksudnya kita ingin mendudukkan yang benar-benar haknya kan. Kalau kita siap menurunkan orang kanan dari presiden Pak, Pak Daniel, kemanakan Luhut Setompul, Bapak Nadom. Ya. Jadi orang ini kalau ada masalah itu kapan saja kita Pak bisa kita begitu. Kita bawa pada Daniel. Cuma untuk sementara saya diam aja. Nah, diam aja udah. Di mana? Jadi Bapak coba berpikir nanti dalam 1 minggu kalau udah oke. Nah, kalau masalah pertemuan untuk 17 kecamatan yang penting pengurus kecamatan itu kan itu pengurus kecamatan kita bentuk. Kalau untuk per desa itu dia kami berangkat hari ini insya Allah salah satu tokoh bupati kami akan ketemu hanya pendudukan saya untuk Karena saya begini berprinsip dan berpedoman. Kalau saya mau berkecimpung tentang di bidang hal ini, hal itu umpamanya, saya berprinsip dari datar, dan tinggi. Saya tidak mau istilahnya di atas namakan. Saya yang mau datar, dan tinggi. Jadi saya tidak mau tanggung. Kalau udah main-main, betul nggak? Itu ya, seperti itu yang saya sudah berjalan sama. Jadi itulah Pak bingkas itu kemarin banyak itu yang sama. Ya. Jadi kalau kenalan kita dulu, Iya. memang kita udah pernah dulu tapi tak ingat. Dah, saya salah satunya orang kanan perjuangan Haji Muhammad. Itu makanya jumpa kita. Ya. Sudah 12 kabupaten kota kami keliling. Ya. Tetapi jalan pada satu kelompok itu ada patah mematah. Itu sebab beliau tertutup. Ada yang tukang asut mengasut. Iya. Hah? Yang korban itu bukan saya Pak. Saya pernah aja. Yang korban itu si jago kita tadi. Nah, itulah sama Hah? Mbak. Jadi kalau ini ya kalau sudah kita satu wadah
kesultanan. Beruntung semuanya. Kalau saya terus terang Pak, di tanah Tenayan ini saya perjuangkan. Ini baru selesai masalah. Dengan wali kota Pekanbaru, Bapak tahu yang lawan. Wali kota membuatkan kantor wali kota, Bapak tahu. Itu tanah wilayah. Kami tanya surat izin, jual beli. Dengan siapa beli? Siapa yang menjual? Tanah ini tidak ada jual beli, kecuali ibadah di batin. Dan tokoh di situ yang dipercaya kesultanan. Nggak bisa jawab. Hak pakainya untuk kemana? Untuk Nah, sekarang masalah ini rupanya Cina yang membeli. Ini kena perdaur didecking oleh Cina. Edi Suyanto, ada banyak Matias, anak-anak Matias. Bapak tahu kan? Bau saya dan nama Gatot, orang Jawa juga, Surabaya. Malam tadi dalam HP apa ya? Bertengkar dalam HP. Nah, jumpa kenapa? Awal sibuk kayak ini. Dalam HP gitu kan. Saya tanya Pak, udah berapa lama Anda di sini di Riau? Udah lama Pak. Saya saksi jual beli. Oke. Tahu Anda lahan ini siapa yang punya? Tak tahu Pak. Itu jawabannya kan. Jadi Anda menggalang-galang kelompok tani Tenayan ini mau bekerja, alasan apa? Mengalah. Dalam itu ada kubur 200 tahun yang berlalu. Nah, sebelum kita ada kubur almarhumah keluarga besar Batin Tenayan. Sampai sekarang ada Pak kuburnya. Menong dia. Sekarang ini saya bertanya dengan Anda. Saya anak putra Riau, Lancang Kuning dari Kesultanan Siak. Bahwa saya di situ sebagai ditunjuk sebagai raja muda kerajaan Kesultanan Siak. Maka saya minta kepada Anda, lahan tersebut tidak ada hak Cina di Riau. Cina nggak ada punya lahan, Pemko tidak ada punya lahan, pemerintah tidak ada punya lahan. Kalau Pemko punya lahan, beli dengan siapa? Sebanyak. Sedang surat satu itu 2 hektar itu satu surat. Kalau sampai 80 hektar, tentunya 80 suratnya. Mana nama-nama orang yang punya tanah yang Bapak belikan? ada akhirnya. Tak bisa jawab Pak. Kalau kami memang nggak ada jual beli, nggak ada surat tanah, cuma ada peta. Barat sekian, timur sekian, selatan, lengkap semuanya. Itu arsip itu Pak. Itu arsip. Lagi pada tahun 70. Ya, lagi tahun 70 Agustus, tahun 70 sampai saat ini. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 38 ini sejarah. Ini saya orang tua saya ikut. Tahun 38 orang ini sudah petani. Di situ tempat lahannya. Mulai dari Istana Siak sampai ke Tenayan. 12 kabupaten kota dibentuklah batin-batin termasuk Kampar Gunung Selang. Anda anggota saya 300 orang masuk kerja, jangan coba mengganggu anggota saya. Saya nggak takut dengan polisi. Polisi baru hari. Oh, lah, kita ke pengadilan. Oke, saya tidak mau pengadilan di Mahkamah Agung. Mahkamah nih. Kedua mau dalam mahkamah itu orang kesultanan Pak. Iya. Kuning walau nih. Kalau di Pekanbaru pas kita kalah kan sidang Pekanbaru. Apapun ceritanya Bisa dibayar Pak. Dasar ini tuh belum ada negara Sultan Hamengkubuwono. Iya. Sultannya ini kesultanan. Jadi bisa dibayar Pekanbaru nih. Bisa dibeli mata sepet. Tak bunyi-bunyi. Tunjuk aku bilang ke dia waktu jumpa di lokasi. Dia Anda orang Polres. Saya punya anggota bos Brigade Polres. Saya nggak takut. Berapa orang? 10. Kami 300 orang anggota petani. Kalau kamu terpacak situ juga, kamu memperjuangkan juga, kami bungkuskan, kami karungkan ini. Saya satu-satunya Pak orang yang nggak suka sama Flores. Ya, diam ya. Kemudian kembali itu datang Mampur. Itu nih Pak, teman itu ini. Anda dari mana? Mana KTP?
KTP? Tak ada Pak. Nanti tinggal di mana? Tak bisa jawab. Ya, kalau macam-macam Anda di sini, Debu, saya suruh anggota anggota nanti. Bapak kami nggak campur masalah Pak. Upunya Pak. Sehingga mari sepet kepada bayaran. Tukang bunuh, tukang pukul, dipikir, digertak, takut orang berani. Untuk menakut-nakuti Takut orang. daerah. Dokter Untuk seperti menakut-nakuti otonom. ini dari Wali Kota mengatakan tahun 2003 lahan kosong Wali Kota di Senayan 266 hektar kepunyaan Wali Kota Pemkot Pekanbaru. Lahan kosong, sedang lahan itu berisi Pak sawit, nggak ada kosong. Itu udah kosong, dipajak tempatnya bukan Gajah Mada, tempat lain ada Gajah Mada. Bau. Nah, ini masuk Pak. Depan tuh detik kami TNI dari Polda bagilah depan tuh. Jenderal Darmanto dari Jakarta, Kejati, KPK, di depan kepala pintu. Pas lagi demo tuh begini TNI masuklah DP. KWN begini masuk. Mundur. Bawa alat berat balik. Bawa alat berat dah. Kalau sempat dimasuk dikerjakan tuh, walaupun udah siap tahan di penjara, itu pejabat. Kenapa? Keluarga dia datuk nenek dia di situ tanahnya mau diambil oleh Pemkot. Mana tak bisa? Ada kubur Pak. Nah, inilah saya bilang tadi. Jadi mudah-mudahan tirokan dulu ini, Bapak pikir dulu kalau ada oke.